pada saat di ruang konseling bahan yang digunakan untuk ganduli ialah menggunakan celana. Jadi dia menggunakan celananya dia. Celananya dia. Pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik. Karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Terima kasih Mbak. Jadi sudah beberapa upaya sudah kita lakukan dari bulan Maret sampai dengan sekarang. Kita gabungan juga dengan dibantu dari Polda Metro Jaya sama dari Polsek Pesanggerahan juga Mbak. Kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan, baik itu kita ke Batam juga terkait dengan keluarga korban. Kita juga melakukan pemeriksaan ke Bogor Mbak. Kita sudah dalami juga, dan juga kita lakukan pemeriksaan ke daerah Cianjur untuk mencari keterangan dari mana kepada saksi-saksi yang lain kita dalamin. Nah, kebetulan ada terang kemarin, alhamdulillah ada petunjuk yang bisa kita dalami, yaitu adalah satu keterangan ya saksi yang mendengar bahwa si tersangka A ini melakukan perbuatan pembunuhan itu. Ya, jadi itu yang kita dalami. Dari CNN mau bertanya, ini kan dari diculiknya itu tanggal 3 dan tanggal 6. Iya, tanggal 6 dia baru di prosesnya. Nah, artinya kan ada jeda selama proses penculikan itu. Apa yang menjadi motif dari si pelaku ini sampai akhirnya membunuh si anak tirinya itu? Apakah ada pemicunya atau seperti apa? Jadi saya ulangi kembali Mas ya. Dengar saya. Itu sudah akumulasi dorongan emosional sehingga memiliki niat. Tadi saya sambungkan kembali dengan pertanyaan Mas Rizky, bagaimana caranya? Pada saat anak AKN ini dibawa, diculik, itu meronta, menangis, sehingga dilakukan pembekapan. Ternyata dibekap, meninggal dunia. Itulah tadi disampaikan oleh Kasat Reskrim, disimpan sampai dengan 3 hari. Baru di tanggal 9, jenazah ditaruh ke Tenjo. Ya. Oke. Lalu selama 8 bulan ini apakah tidak ada masyarakat yang lewat ke situ? Bagaimana kondisi TKP penemuan mayatnya itu, Pak? Mungkin, oke. Kenapa dibuang ke Tenjo? Saya jawab bahwa ada salah satu kerabat dari tersangka ini yang tinggal di sana. Jadi dia sudah bolak-balik, memang pengakuan dari tersangka ini sudah bolak-balik untuk ke Tenjo, dan dia tahu lokasi mana yang sepi untuk membuang di sana, dan akhirnya memilih salah satu tempat yang mana di jembatan itu dibuang almarhum, dibuang jenazah dalam bentuk plastik itu di bawah jembatan itu. Jadi gini, rekan-rekan, situasi. Jadi lokasi tempat pembuangan itu adalah tempat pembuangan sampah. Jadi penyelidik dan penyidik tidak berhenti sampai di sini. Pasti besok atau lusa selalu akan membawa Kinan untuk mencari lagi beberapa potongan-potongan yang bisa membantu dokter forensik untuk menyatukan, membuat suatu kesimpulan. Pertanyaan terakhir? Nah. Lagi proses, sudah di rumah sakit, sekarang sudah diambil dan lagi diproses. Nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan hasil uji DNA. Pak, terakhir Pak. Apakah ada indikasi identifikasi atau memang katanya terpisah karena waktu aja? Dokter. Terakhir Pak, katanya menyusun potongan-potongan berarti dalam arti pembunuhan yang berarti ada. Memang kenapa terpisah karena waktu aja? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dari kondisi tulangnya sih tidak ada ditemukan tanda-tanda tulangnya terpotong. Jadi artinya dia memang terlepas karena proses pembusukan. Jadi akhirnya terlepasnya tepat di persendiannya. Jadi tidak ada indikasi potongan atau mutilasi. Bang, motif sakit hatinya karena apa Pak? Motif sakit hatinya Nanti saya terakhir. Bentar. Pak,
Jadi gini. Sabar. Nanti kebagian. Jadi saya jelaskan kenapa ada dorongan emosional itu sudah akumulasi. Jadi akumulasi tenang. Diduga istrinya memiliki pria idaman lain. Terjawab ya. Terakhir. No. Itu kan saksi kunci, inisial yang harus kerabat dekat. Gimana Mas? Untuk sudah, waktu itu sudah kita lakukan interogasi juga, tersangka awal udah kita lakukan interogasi, tapi memang keterangan waktu itu masih banyak menyangkal. Nah, terus kita masih gali-gali, dari sekian sudah ada sekitar 20 orang lebih kita periksa sebagai saksi. Ya, pendalaman dan baru kemarin itu dapat informasi yang mengerucut kepada tersangka ini, dan akhirnya kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi, dan alhamdulillah kita bisa temukan alat bukti dan juga keterangan dari tersangka itu, yang mana dia termasuk juga tempat lokasi dia membuang almarhum A gitu. Oke, terima kasih. Sabar. Jadi apa yang ada di pikiran Anda sudah bisa saya jawab. Tenang aja. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik, karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Itu rekan-rekan ya, saya jawab semua. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.